rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DPC Peringkatan Bandung beserta jajaran pengurus, juga kepada seluruh jajaran panitia baik S yang pun OC, dan kepada seluruh peserta musab dan anggota Peringkatan Bandung yang saya cintai, yang sama-sama menyimak baik melalui Google Meet ataupun yang menyimak melalui radio streaming Petuni Kabupaten Bandung. Selamat bergabung. Saya sebagai Ketua SC, insya Allah akan menaikkan beberapa hal, bahwa insya Allah sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 24 Agustus, Petuni Kabupaten Bandung akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu musyawarah cabang ke-8 Petuni Kabupaten Bandung, yang akan memilih ketua baru sebagai pengganti dari ketua yang lama. Karena memang masa jabatan ketua lama sebentar lagi akan berakhir. Untuk itu, atas segala kesungguhan para pengurus yang akhirnya dibentuk kepanitiaan oleh ketua Petuni Kab Bandung yang merupakan penanggung jawab dari kepanitiaan ini, maka akhirnya disepakati bahwa Musyab ke-8 Penika Bandung insya Allah akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Untuk itu, kepada seluruh peserta Musyab, baik yang luring atau tatap muka terbatas, yang hadir langsung di lokasi, ataupun yang daring, yang melalui online atau aplikasi WhatsApp, harus sama-sama menyimak siaran kami ini. Kenapa? Karena malam ini adalah merupakan sosialisasi dari beberapa materi sidang yang sedianya pada malam ini adalah mengulangsung 3 materi sidang akan kami sampaikan, yang meliputi tata tertib, laporan pertanggungan jawab Ketua DPC dan Ketua Dewasjab, juga program kerja. Namun, karena satu hal dan kendala teknis, maka untuk tata tertib dan program kerja tidak bisa kami sampaikan pada malam ini. Dan insya Allah waktu berikutnya, dan insya Allah akan kami kembali informasikan pelaksanaannya. Sementara untuk malam ini, yang akan dulu diketengahkan, yang akan disampaikan yaitu laporan pertanggungan jawab dari Ketua DPC Petuni Kab Bandung masa bakti 2017-2022, dan juga dari kinerja laporannya LPJ-nya dari Ketua Dewasjab Petuni Kab Bandung dengan masa bakti yang sama. Untuk itu, saya sebagai Ketua SC menghimbau kepada seluruh peserta Musyab, baik yang luring maupun yang daring, untuk menyimak dan memperhatikan apa-apa yang akan disampaikan dalam LPJ nanti, dan Anda semua punya hak untuk menyampaikan saran, masukan, kritikan, atau apapun namanya kaitan dengan LPJ yang akan disampaikan nanti. Begitupun pada waktu berikutnya kaitan dengan tata tertib, juga program kerja, Anda semua pun sama berhak untuk memberikan saran, masukan, kritikan terhadap materi-materi sidang tersebut. Untuk itu, untuk dapat bisa menyampaikan itu semua, maka harus benar-benar menyimak dengan seksama apa-apa yang disampaikan nanti. Untuk mengefektifkan waktu, maka saya persilahkan waktu dan tempat kepada Bapak Ketua DPC Peningkatan Bandung, yaitu Bapak Maman Sherman, SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Ya, silakan Pak Ketua DPC untuk segera mengaktifkan mikrofonnya.
Karena waktu sudah saya serahkan pada Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua OC sekaligus pengarah pelaksanaan Muscab, yang saya hormati Ketua SC dan jajaran, para peserta musyawarah cabang offline dan online, para anggota Pertuni se-Kabupaten Bandung, rekan-rekan ketua cabang yang sudah mengakses radio streaming Pertunika Bandung, yang saya hormati Bapak Ketua DPD, yang saya hormati Bapak Ketua Dewasda Pertuni Jawa Barat. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Robi, bahwasanya alhamdulillah pada hari ini Agustus 19 Agustus 2021, saya oleh Allah masih diberi kekuatan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya selama menjabat Ketua Pertunika Bandung periode kedua 2017-2022. Mungkin ada pertanyaan, kenapa menjabat sampai 2022-2021 sudah menyelenggarakan musyawarah cabang. Saudara-saudara forum yang saya hormati, saya dikukuhkan menjadi Ketua Pertunika Bandung periode kedua itu tanggal 22 Februari 2017. Jadi masa jabatan saya itu harus habis 22 Februari 2022. Tetapi karena ada beberapa hal, yang pertama, kebetulan anggaran dana pemerintah daerah ke Bandung untuk kegiatan Muscab itu cair tahun 2021. Sehingga dana ini kalau tidak dipergunakan sampai Desember, maka hangus. Kedua, kalau Muscab dilaksanakan pada tanggal 22 Februari, ya terus terang kita kebingungan dana yang besar untuk pelaksanaan musyawarah cabang secara kafah yang bisa merangkul semua aspirasi daripada anggota Pertunika Bandung. Yang ketiga, pada tahun 2021, Muscab Pertunika Bandung bentrok dengan musyawarah daerah Pertuni Jawa Barat. Dan saya termasuk salah satu kandidat yang diusung oleh Kabupaten Bandung untuk ikut serta dalam perhelatan Ketua Pertuni Jawa Barat. Dan insya Allah sudah lolos untuk menjadi balon Ketua Pertuni Jawa Barat yang akan dilaksanakan pada bulan Desember 2021. Jadi untuk netralitas, keamanan dan kenyamanan organisasi, ya saya mempercepat Muscab ini. Terakhir, saya sengaja memberikan kesempatan kepada ketua baru untuk berbenah diri, karena tahun 2022 ketua baru harus mengajukan anggaran dana hibah rutin untuk program tahun 2023. Karena kalau Februari Muscab, ketua baru sangat peluang kecil bisa mengajukan anggaran untuk tahun 2023 dikarenakan harus menempuh dulu prosedur berbagai administratif yang harus dipenuhi oleh seorang ketua baru. Saya pikir itu empat alasan yang saya ajukan, dan setelah saya konsul ke ketua DPD, Dewasda, dan bisa dipahami oleh beliau, dan maka pada bulan ini alhamdulillah kita menyelenggarakan musyawarah cabang insya Allah pada tanggal 24 Agustus 2021. Nah, pada LPJ ini saya minta disimak oleh seluruh anggota, dan kami sangat menunggu saran, masukan, pertanyaan. Insya Allah akan kami jawab kalau bisa, dan kalau tidak akan kami di-PR-kan pertanyaannya. Dan hasil LPJ ini nanti akan disahkan di sidang Muscab 2021 di gedung SLRT. Kebijakan ini diambil mengingat kondisi pandemik dan kondisi COVID-19
juga PPKM yang dipandang tidak banyak, tidak lama kita diperbolehkan mengadakan tatap muka atau pertemuan, sehingga sesuai kebijakan DPP, sesuai kebijakan DPD, maka penyampaian materi sidang bisa disampaikan melalui online sebelum musyawarah dimulai, dan pengukuhan sahnya nanti di sidang di gedung SLRT. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon bantuan ke Pak Sigit untuk membacakan LPJ Ketua DPC Pertunika Bandung periode 2017-2022, dan nanti akan dilanjut dengan LPJ dari Ketua Dewasca Pertunika Bandung periode 2017-2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk disampaikan kepada operator LPJ. Baik, Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar, terdengar. Baik, operator akan segera menyampaikan untuk pemutaran LPJ. Ya, mangga. Perihal laporan pertanggungjawaban Ketua Pertuni Kabupaten Bandung periode 2017-2022. Yang terhormat, seluruh anggota Pertuni Kabupaten Bandung dan peserta Muscab 8 Pertuni Kabupaten Bandung tahun 2021. Dengan hormat, dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang Ketua Pertuni Kabupaten Bandung periode 2017-2022 yang akan mengakhiri masa bakti pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, dipandang perlu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang terhitung dari tahun 2017 sampai 2021 di depan sidang Muscab 8 Pertuni Kabupaten Bandung 2021 yang meliputi 1. Struktur kepengurusan Pertuni Kabupaten Bandung periode 2017-2022. 2. Keanggotaan Pertuni Kabupaten Bandung. 3. Pelaksanaan rapat-rapat Pertuni Kabupaten Bandung. 4. Kegiatan dan keuangan Pertuni Kabupaten Bandung periode 2017-2022. 5. Bakti sosial Pertuni Kabupaten Bandung. 6. Lembaga-lembaga yang dimiliki Pertuni Kabupaten Bandung. 7. Aset-aset Pertuni Kabupaten Bandung. LPJ secara lengkap terlampir. Demikianlah pengantar laporan pertanggungjawaban LPJ Pertuni Kabupaten Bandung periode 2017-2021. Bandung, 16 Agustus 2021, Ketua Pertuni Kabupaten Bandung, Maman Suherman, SPD. Laporan pertanggungjawaban Ketua Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2017-2022. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Pertuni merupakan salah satu ormas yang berkedudukan sama seperti ormas-ormas lainnya yang ada di Indonesia. Selain memiliki legalitas yang jelas menurut aturan ormas yang berlaku di Indonesia, Pertuni memiliki struktur organisasi mulai dari kepengurusan pusat, provinsi, sampai ke cabang-cabang tingkat kota atau kabupaten. Pertuni memuat visi dan misi sebagai wadah yang mengantarkan kaum disabilitas tunanetra ke arah kehidupan yang beriman dan bertakwa, maju, mandiri, sehat, dan dinamis. Begitu pula masa bakti atau tugas seorang ketua Pertuni, baik dari pusat ataupun cabang-cabang kota kabupaten seperti pada ormas-ormas pada umumnya, sesuai ADART Pertuni selama 2 periode yang dipilih oleh anggota melalui Monas, Musda, dan Muscab. 2. Tujuan dari laporan pertanggungjawaban ini adalah sebagai berikut. Adapun tujuan dari laporan pertanggungjawaban ini adalah sebagai berikut. Sebagai satu syarat untuk pemenuhan kewajiban seorang ketua Pertuni di masa akhir jabatannya. 2. Sebagai bukti tanggung jawab seorang ketua Pertuni selama melaksanakan tugasnya baik menyangkut keuangan, kegiatan, dan aset-aset yang dipimpinnya. 3. Wujud transparansi seorang ketua Pertuni setelah melaksanakan program-programnya selama 5 tahun. 4. Sebagai bukti pelaksanaan perintah yang tertuang dari ADART Pertuni Kabupaten Bandung. 3. Landasan yuridis. Landasan yuridis pembuatan laporan ini adalah ADART Pertuni hasil Monas 2019. Bab 2. Anggaran keuangan dan kegiatan-kegiatan Pertuni Kabupaten Bandung masa bakti 2017-2022. 1. Struktur kepengurusan Pertuni Kabupaten Bandung periode 2017-2022. Ketua Maman Suherman SPD, Wakil Ketua Ujang Laksamana, Sekretaris Usep Ridwan SPD, Bendahara Abidin SPDI,
Bidang Organisasi Undang Sumarna, SPD. Pada bulan Juni 2021 terjadi perubahan struktur pengurusan dengan alasan di antaranya 1. Sekretaris usai berikut SPD mengundurkan diri dikarenakan kesibukan yang tidak bisa dikendalikan, digantikan oleh Dadang Jailani SPD. 2. Bendahara Abidin SPDI dikarenakan pada tanggal 7 Juli 2021 meninggal dunia, digantikan oleh Daman Munajat. 2. Keanggotaan. Jumlah anggota Pertuni Kabupaten Bandung pada tahun 2021 meningkat drastis dari 140 menjadi 336 dari 25 kecamatan. Untuk memudahkan koordinasi, Ketua Pertuni Kabupaten Bandung membentuk 3 zona yang membawahi para koordinator dengan tugas mengkoordinasikan anggota-anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang ada di kecamatan-kecamatan. Jumlah koordinator Pertuni Kabupaten Bandung saat ini kurang lebih 25 koordinator di setiap kecamatan. 3. Pelaksanaan rapat-rapat Pertuni Kabupaten Bandung meliputi rapat tahunan yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai evaluasi kegiatan Pertuni Kabupaten Bandung setiap tahunnya. 2. Rapat per semester yang dilakukan 6 bulan sekali. Rapat triwulan yang dilakukan 3 bulan sekali. Rapat biasa yang dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. 4. Keuangan dan kegiatan. Keuangan dan kegiatan Pertuni Kabupaten Bandung yang dilaksanakan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut. Tahun 2017, pada bulan Mei 2017, Pertuni Kabupaten Bandung membentuk sebuah lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat Pertuni Kabupaten Bandung atau disingkat PKBM Pertuni Kabupaten Bandung yang merupakan lembaga diperuntukkan bagi para anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang belum memiliki ijazah SD, SMP, SMA atau paket A, B, dan C yang ditempuh dengan masa pendidikan 1 tahun dengan anggaran biaya dari pemerintah terhitung dari 2018, 2019, 2020. Lembaga ini mendapat dana subsidi dari pemerintah untuk keperluan penggajian para tutorial, keperluan-keperluan PKBM seperti administrasi, transportasi, dan lain-lain selama 3 tahun. Dengan total mencapai 30 juta rupiah. Bantuan dana hibah dari Pemda Kabupaten Bandung tahun anggaran 2017 sebesar 25 juta untuk kegiatan acara apresiasi seni Pertuni Kabupaten Bandung, rally tongkat, transportasi peserta sebanyak 100 orang, 100 paket sembako untuk 100 orang peserta, door prize bagi para peserta berupa TV 17 inch, radio, kipas angin, perabot rumah tangga, dan lain-lain yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 di Gedung Korpri Pemda Kabupaten Bandung pada tahun 2017. Kemudian, kegiatan rekreasi ke kebun Gemar Kreasi Ciumbuleuit sebanyak 150 orang dengan biaya ditanggung oleh donatur Bapak Yuwono pada bulan April 2017, sekaligus mendapat bantuan 150 paket kaos Lions Club dan Pertuni Kabupaten Bandung yang dibagikan pada acara apresiasi seni dan rally tongkat di Gedung Korpri Pemda Kabupaten Bandung tanggal 29 Agustus 2017. Bantuan dana pengajian untuk pengajian rutin 2 bulan sekali dari jamaah pengajian Ibu Hajah Teli sebesar 6 juta selama 16 bulan. Tahun 2018, kegiatan pengajian rutin Pertuni Kabupaten Bandung 2 bulan sekali dengan dana dari jamaah pengajian Ibu Hajah Teli sebesar 6 juta selama 12 bulan. Bulan Agustus 2018 mengadakan rekreasi ke kebun Gemar Kreasi Ciumbuleuit dengan biaya ditanggung oleh Bapak Yuwono sebagai donatur. Pada bulan Oktober 2018, kurang lebih dari 25 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung mendapat bantuan modal usaha dan wirausaha berupa modal sembako, hewan ternak, kulkas, beras, dan lain-lain hasil kerjasama Pertuni Kabupaten Bandung, Dinas Sosial Kabupaten Bandung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui PSBM Wiataguna Bandung. Tahun 2019,
Pada bulan Agustus mendapat dana hibah dari Bupati Kabupaten Bandung sebesar 30 juta yang dipergunakan untuk membeli 1 buah laptop Asus, 1 buah printer Epson, 1 buah keyboard, biaya transport, makan, snack, sewa gedung, pelatihan komputer dan keyboard yang diikuti oleh 50 orang peserta anggota Pertuni Kabupaten Bandung dan 10 panitia yang dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2019 di Aula SMA PGRI Cicalengka. Rincian lengkap terlampir. Dana rutin pengajian dari donatur jamaah Ibu Hajah Teli selama 12 bulan sebesar 6 juta rupiah. Bantuan dari Ibu Nia, istri Bupati Kabupaten Bandung lama sebesar 5 juta untuk kegiatan peringatan Hari Disabilitas pada bulan Desember 2019 di Gedung Resto Soreang. Pada bulan September 2019, kurang lebih 25 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung mendapat modal usaha dan ternak berupa kambing, bebek, alat penetas telur, sembako, peralatan pijat. Ini merupakan hasil kerjasama antara Pertuni Kabupaten Bandung, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dan PSBM Wiataguna Kabupaten Bandung. Tahun 2020. Pada bulan April mendapat bantuan uang 13 juta rupiah dari jamaah pengajian Ibu Hajah Teli untuk membantu anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang terkena dampak COVID-19 yang diberikan pada 120 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung secara bergilir. Bulan Mei 2020 mendapat bantuan 3 juta dari Ibu Nia, istri Bapak Bupati periode lama. Kemudian 1 juta dari jamaah Ibu Hajah Teli dan paket ibadah serta perabotan rumah tangga dari Bu Hajah Aas yang digunakan untuk hadiah kegiatan Ramadan berupa kuis Ramadan, lomba dakwah, MTQ pria dan wanita, biaya dewan juri, dan biaya kuota panitia karena kegiatan tersebut dilaksanakan secara online, serta hadiah lomba penyiar anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang dilaksanakan pada bulan April 2020. Rincian terlampir. Bulan September, kerjasama baik Pertuni Kabupaten Bandung dengan donatur jamaah Ibu Hajah Teli dan Ibu Hajah As membantu salah seorang anggota Pertuni Cianjur atas nama Haji Triansah sebesar 9 juta rupiah. Pada bulan Oktober tahun 2020, kerjasama Pertuni Kabupaten Bandung, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dan PSBM Wiataguna Bandung mengadakan pelatihan pendampingan disabilitas tunanetra di Hotel Sultan Raja di Hotel Sultan Raja Soreang yang diikuti 20 tunanetra masing-masing mendapat bantuan 2 juta rupiah dan 20 pendamping keluarga tunanetra yang masing-masing mendapat uang transport 600.000 dengan total semuanya mencapai 52 juta rupiah. Pada bulan September 2020, sosialisasi pelaksanaan pilkada yang diselenggarakan oleh Bawaslu kerjasama dengan Pertuni Kabupaten Bandung dihadiri oleh 30 orang dengan transport Rp250.000 per orang dari Bawaslu di Hotel 88 Kopo Bandung. Pada bulan September 2020, sosialisasi pilkada Bupati Kabupaten Bandung yang diselenggarakan KPUD Kabupaten Bandung bekerjasama dengan Pertuni Kabupaten Bandung bertempat di Aula Balai Desa Katapang yang dihadiri oleh 30 orang, masing-masing mendapat transport 100.000 dan paket payung juga peralatan makan. Pada bulan Oktober 2020, kerjasama dengan KPU Kabupaten Bandung mengadakan lomba kreasi disabilitas dengan jumlah hadiah mencapai 10 juta dengan Pertuni Kabupaten Bandung sebagai juara umum.
Tahun 2021, pada tahun 2021 bulan Mei, bantuan donatur 12 juta untuk kegiatan Ramadan Lomba Dakwah MTQ Pria dan Wanita tingkat Jawa Barat. Untuk masing-masing kategori, juara 1 mendapat 500.000, juara 2 mendapatkan hadiah 500.000, juara 3 mendapatkan hadiah 400.000. Total hadiah untuk 9 juara dakwah MTQ adalah Rp4.500.000. Pembelian 9 piala modifikasi sebesar Rp3.600.000. Piala kuis Ramadan per minggu untuk pengumpul poin tertinggi 3 orang, masing-masing Rp500.000 dikali 4 minggu, total Rp2 juta. Untuk mencapai biaya transport pengambilan piala untuk 9 orang juara lomba dakwah dan MTQ sebesar Rp900.000, masing-masing Rp100.000 pengganti biaya kuota transport panitia serta kebersihan gedung tempat penyerahan hadiah sebesar Rp1 juta. Bulan Juni mendapat bantuan uang 7 juta dari iuran anggota Pertuni dan donatur untuk membantu warga Palestina di jalur Gaza. Pada tahun 2021, bulan Agustus mendapat bantuan dana hibah dari Pemda Kabupaten Bandung sebesar 25 juta yang digunakan untuk seminar tentang sosialisasi dan implementasi Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 dan Muscap Pertuni 8 dan Muscap 8 Pertuni Kabupaten Bandung dengan agenda memilih Ketua Pertuni Kabupaten Bandung baru masa bakti 2021-2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021 di gedung SLRT Pemda Kabupaten Bandung dengan rincian biaya terlampir. Total keuangan yang digunakan dalam kegiatan Pertuni periode 2017-2022 sebesar Rp250.500.000. 5. Bakti sosial Pertuni Kabupaten Bandung bagi para anggota Pertuni Kabupaten Bandung dalam bentuk paket sembako dan lainnya sebagai berikut. Pada bulan Agustus 2017 membagikan paket sembako untuk 100 orang anggota Pertuni di acara apresiasi seni Pertuni Kabupaten Bandung di Gedung Korpri Pemda Kabupaten Bandung. Bulan Agustus 2017 pembagian 150 paket kaos Lions Club Pertuni Kabupaten Bandung dari Lions Club Bandung Sangkuriang. Pada tahun 2020, bulan Mei mendapat bantuan 25 paket sembako beras masing-masing 10 kilo dan 25 dus mie instan dari Lions Club Bandung Sangkuriang untuk para anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang terkena dampak COVID-19. Pada bulan Mei 2020, 100 paket sembako dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung untuk 100 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang terkena dampak COVID-19. Bulan Mei 2020, kerjasama Pertuni Kabupaten Bandung, DPD Jawa Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung dan Kemensos RI melalui PSBM Wiataguna Bandung mendapat bantuan 169 paket sembako untuk 169 anggota Pertuni Kabupaten Bandung. Bulan Mei 2020 mendapat bantuan 40 paket sembako dari Yayasan Surya Dharma Jakarta untuk 40 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung. Bulan April 2020 mendapat bantuan 45 paket sembako Jumat Barokah dari Jamaah Siti Hajar untuk 40 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung melalui Ibu Hajah Mira. Bulan April 2020 mendapat paket sembako 169 dari Hajah Wahyama untuk 169 anggota Pertuni Kabupaten Bandung. September 2020 mendapat bantuan 169 paket sembako rektur dari Dinas Sosial Jabar untuk 169 anggota Pertuni Kabupaten Bandung hasil kerjasama Pertuni Kabupaten Bandung, DPD Pertuni Jawa Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dan Dinsos Jabar. Oktober 2020 mendapat bantuan 127 paket sembako dan 127 tongkat putih dari Lions Club Bandung Sangkuriang untuk 127 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung dalam rangka Hari Tongkat Putih Sedunia. Desember 2020 mendapat bantuan 50 paket sembako dalam rangka peringatan Hari Disabilitas untuk 50 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung. Pada bulan Desember 2020 mendapat 50 paket sembako dari Ibu Hajah Nia untuk 50 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung.
Pada Hari Raya Idul Adha 2020, Pertuni Kabupaten Bandung menyalurkan bantuan daging hewan kurban sebanyak 120 paket daging dan 1 ekor domba untuk 120 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang diperoleh dari Masjid Al-Ikhlas dan Jamaah Ibu Hajah AAS. Bulan Maret mendapatkan bantuan 105 paket sembako dari PT Bukit Asam untuk 105 orang Pertuni Kabupaten Bandung. Bulan Mei 2021 mendapat bantuan 102 paket sembako dari Yayasan Surya Dharma Jakarta untuk 102 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung. Bulan Agustus mendapat bantuan 26 paket sembako dari Jamaah Barokah Siti Hajar untuk 26 anggota Pertuni Kabupaten Bandung. Pada bulan Juli mendapat bantuan modal usaha dengan berupa les pain 60 paket untuk 213 orang anggota Pertuni Kabupaten Bandung, masing-masing mendapat 30 buah. Pada Hari Raya Idul Adha pada bulan Juli 2021, Pertuni Kabupaten Bandung mendapat bantuan 370 paket daging hewan kurban dan 2 ekor domba dari Masjid Al-Ikhlas, Jamaah Ibu Hajah AAS, ACT, Ibu Hajah Teti, dan Samaan. 6. Lembaga yang dimiliki Pertuni Kabupaten Bandung. 1. Koperasi. Keuntungan sepenuhnya untuk anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang menjadi anggota. 2. PKBM. 3. Radio live streaming Pertuni Kabupaten Bandung untuk kegiatan-kegiatan pengajian, informasi pendidikan, dan hiburan. 7. Aset-aset yang dimiliki oleh Pertuni Kabupaten Bandung. 1. Seperangkat tegung. 2. Seperangkat calung. 3. 2 set angklung. 4. 2 buah kacapi. 5. 1 buah gitar elektrik. 6. 1 buah toa. 7. 1 buah handycam. 8. 1 buah keyboard. 9. 1 buah laptop. 10. 1 buah printer. 11. 1 buah speaker aktif. 12. Perangkat sound system. Total keuangan Pertuni Kabupaten Bandung dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 adalah Rp250.500.000 yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan di atas. Demikian terhitung 24 Agustus 2021, rekening Pertuni sisa saldo 0. Jumlah sembako dari 2017 sampai 2021 sebanyak 1.402 sembako yang disalurkan dengan rincian 100 sembako pada tahun 2017 dan 1.302 paket sembako disalurkan pada tahun 2020 sampai 2021. 120 paket daging kurban dan 1 ekor domba disalurkan pada tahun 2020. Kemudian 150 kaos Lions Club dan Pertuni Kabupaten Bandung dibagikan pada tahun 2017. 379 paket daging hewan kurban dan 2 ekor domba disalurkan pada tahun 2021 serta 60 paket les pain dibagikan pada tahun 2021. Bab 3 penutup. Demikianlah laporan pertanggungjawaban ini kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilapan dalam penyampaian laporan ini dan dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Pertuni Kabupaten Bandung selama periode. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua dan semoga Pertuni Kabupaten Bandung memiliki ketua baru yang lebih baik dan lebih kreatif. Bandung, 16 Agustus 2021, Ketua Pertuni Kabupaten Bandung, Maman Suherman. Baik, terima kasih. Itu pemaparan pertanggungjawaban saya selama menjabat dari tahun 2017 sampai tahun 2022 yang disampaikan pada 24 Agustus 2021. Jadi kami sangat menunggu saran masukan dari seluruh anggota Pertunika Bandung yang menyimak LPJ ini. Setelah nanti penyampaian LPJ Dewacap bisa diinformasi di WA informasi, di WA Muscab, atau di WA Pak Dadang. Tapi sebelumnya, kami persilakan untuk memperdengarkan laporan dari LPJ Dewacap Pertuni Pertuni Kabupaten Bandung, masa bakti 2017-2022. Mohon ke operator diputarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, pengurus dan anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan hingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang diamanatkan oleh ADART, organisasi Pertuni, melaksanakan muscap pada tahun ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu pengurus dan anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang saya hormati, terlebih dahulu saya secara pribadi dan mewakili Depercam Pertuni Kabupaten Bandung mengaturkan terima kasih dan sekaligus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami bekerja, selama kami bersama-sama dengan pengurus dan juga anggota melakukan kesalahan, itu mohon dimaafkan. Selanjutnya, saya sebagai Depercam Pertuni Kabupaten Bandung mempunyai kewajiban untuk melaporkan apa yang kami laksanakan. Alhamdulillah, musda kali ini nampaknya lebih baik daripada musda-musda sebelumnya. Dan ini merupakan jerih payah pengurus dan kekompakan semua anggota. Yang mudah-mudahan bisa dicontoh oleh generasi-generasi berikutnya. Selama ini kami melaksanakan roda organisasi, bekerja sama, berpartner, dan sekaligus melaksanakan pengawasan atas kebijakan-kebijakan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan yang DPC lakukan. Juga merestui kegiatan-kegiatan, baik kegiatan yang dilakukan internal maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat di luar. Alhamdulillah kami dapat mengikuti Munas Pertuni di Jakarta bersama DPC Pertuni Kabupaten Bandung. Juga kami melaksanakan pendampingan pembinaan
kerohanian, juga kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung. Ini terlaksana atas kerjasama yang baik, kerja keras yang dilakukan oleh pengurus, dan juga dukungan dari semua anggota Pertuni Kabupaten Bandung. Kita bisa rasakan semuanya hasil yang diraih oleh hasil yang diraih oleh para pengurus, kerjasama antara pengurus dan kekompakan semua ini menghasilkan apa yang kita rasakan. Mungkin di tengah pandemi seperti ini kita dapat rasakan sentuhan sosial dari berbagai pihak hingga dapat meringankan sebagian kecil dari beban yang ada pada anggota Pertuni Kabupaten Bandung. Yang mudah-mudahan oleh periode berikutnya dapat dilaksanakan dengan baik, dengan lebih baik, dan kami hanya bisa seperti ini. Dan akhirnya saya sebagai Repercap Kabupaten Bandung, Repercap Pertuni Kabupaten Bandung, mengaturkan selamat bagi pengurus kali ini yang telah bisa melaksanakan musda sebaik ini. Mudah-mudahan ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dapat dicontoh oleh generasi yang akan datang. Mudah-mudahan laporan yang dapat saya sampaikan saat ini bisa menambah keyakinan bagi generasi berikutnya bahwa kebersamaan, kerja keras itu ternyata melahirkan apa yang kita cita-citakan. Mengakhiri laporan kali ini, saya ucapkan selamat Tahun Baru Islam. Semoga kita lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah pemaparan LPJ dari Dewascap, Pak Asep Kosasih, yang merupakan mitra kerja saya dalam menunaikan kewajiban Pertuni Kabupaten Bandung. Nah, rekan-rekan, penyampaian sosialisasi LPJ ini akan disahkan nanti di sidang
Muscab 2021 24 Agustus di gedung SLRT. Dengan penyampaian sosialisasi LPJ ini secara moral saya sudah selesai menyampaikan kewajiban. Saya tinggal menunggu pengesahan dari pimpinan sidang nanti di tanggal 24. Selanjutnya kami kembalikan kepada IMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat kepada para balon Ketua Pertuni Kabupaten Bandung periode 2020-2026. Semoga Anda bisa lebih baik, siapapun yang terpilih. Semoga bisa melanjutkan perjuangan Pertunika Bandung ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Ya, demikian tadi penyampaian laporan pertanggung jawab dari Ketua DPC Pernika Bandung dan juga Ketua Wascab Pernika Bandung masa bakti 2017-2021. Terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Untuk itu, kepada seluruh anggota Pernika Bandung, khususnya peserta musyawarah cabang Pernika Bandung pada tahun 2021 ini, setelah Anda semua menyimak apa-apa yang dipaparkan oleh Ketua DPC Pernika Bandung dalam laporan pertanggungjawabannya, maka dipersilahkan untuk menyampaikan baik itu berupa saran, masukan, pertanyaan atau apapun namanya yang menyangkut laporan pertanggungjawab yang sudah disampaikannya tadi. Namun, saya ingatkan bahwa khusus untuk laporan pertanggungjawab dari Ketua Dewascab Pertunika Bandung itu hanya sekedar melaporkan kinerjanya saja. Jadi tidak ada sesuatu yang harus ditanyakan kepada beliau. Tetapi kalau para peserta musab dan anggota Pertunika Bandung lainnya yang hendak menyampaikan saran, masukan, kritikan atau pertanyaan apapun, itu hanya ditujukan kepada Ketua DPC Pernika Bandung yang sudah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Untuk itu, saya persilakan berikan waktu, baik yang ada di Google Meet, kalau yang ada bergabung ya, ataupun yang menyimak melalui siaran radio streaming Kab Bandung, bisa melalui WhatsApp informasi atau WhatsApp Muscab Pertunika Bandung. Nah, silakan. Saya punya keyakinan bahwa para anggota Pernika Bandung, khususnya peserta Muscab, sudah menyimak LPJ tadi ya. Mangga dipersilahkan untuk memberikan sanggahan atau ya bisa berupa saran, masukan ataupun pertanyaan. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa LPJ ini setelah nanti oleh para peserta atau oleh anggota Pernika Bandung diterima, nah berarti nanti pada hari H, insya Allah pada tanggal 24 Agustus, hari Selasa 2021, di dalam persidangan offline nanti hanya tinggal pengesahannya saja oleh pimpinan sidang. Nah, maka saat inilah para peserta dan anggota Pernika Bandung lainnya bisa menyampaikan itu pada saat ini ya. Jadi nanti sudah tidak lagi dibacakan seperti ini. Makanya jajaran panitia SC dan juga OC atas persetujuan dari jajaran DPD juga Dewasda untuk mendahulukan materi persidangan dari ketiganya, baik itu tata tertib, LPJ, dan juga program kerja melalui online seperti ini. Karena ini kami lakukan mengingat beberapa hal. Pertama, waktu ya yang begitu mepet. Karena kita tahu bahwa pelaksanaan musab kali ini, subhanallah, disertai dengan adanya vaksinasi bagi disabilitas yang tentu diadakan oleh Dinas Kesehatan Kab Bandung yang merupakan tangan pemerintah untuk memberikan layanan vaksinasi kepada disabilitas Kab Bandung, khususnya tunanetra. Sehingga kami perlu mendahulukan hal ini mengingat waktu yang sangat terbatas. Namun itu semua sudah
sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga atas restu dari jajaran DPD ataupun Dewasda Pertuni Jawa Barat. Dan insya Allah para anggota dan peserta musab bahwa tinggal 2 lagi majelis sidang kita, karena besok memang kita ada pengajian, sehingga insya Allah tidak ada halangan melintang, Allah mengizinkan, malam minggu kembali akan digelar eh, sosialisasi tata tertib dan program kerja ya, seperti hanya pada malam ini. Mudah-mudahan pada malam minggu nanti kita bisa tepat waktu, jam 20 teng kita bisa mulai. Tidak seperti malam ini yang agak molor karena memang kendala teknis ya, subhanallah. Alhamdulillah. Ya untuk itu silakan kepada seluruh anggota peserta musab yang hadir baik di Google Meet ataupun yang ada di radio streaming yang menyimak untuk menyampaikan apa yang sudah saya tadi berikan kewenangannya untuk menyampaikannya. Emang enggak? Yang melalui radio bisa melalui WhatsApp ya. Kalau tadi yang menyimaknya melalui radio streaming, bisa melalui WhatsApp informasi atau WhatsApp Muscab Pertuni ya. Jadi para anggota, para peserta bisa melalui kedua WhatsApp tadi. Nanti akan dibaca oleh mungkin Pak Dadang ya. Pak Dadang nanti sebagai sekretaris SC bisa menyampaikan apa-apa yang ditanyakan oleh para anggota Pertunika Bandung yang juga merupakan peserta musab dari kedua media tadi ya, baik WhatsApp informasi maupun WhatsApp musyawarah cabang. Silakan kepada anggota untuk menyampaikannya, karena bila nanti ternyata tidak ada yang menyampaikan saran, kritikan, masukan, pertanyaan terhadap LPJ yang sudah disampaikan oleh Ketua DPC Pertunika Bandung masa bakti 2017-2022, maka dianggap LPJ ini dapat diterima oleh seluruh peserta musab ya, sehingga nanti saatnya insya Allah tanggal 24 Agustus 2021 hanya tinggal mengesahkan saja. Seperti itu. Silakan kalau memang ada sudah ingin disampaikan. Ya, Pak Dadang sebagai sekretaris SC barangkali ada yang masuk di WhatsApp yang sudah saya sebutkan di atas. Baik Iya, WhatsApp informasi. sebentar ini saya lagi ngecek pertanyaan. Ya, Ya. mangga Pak Dadang. Oh iya, kalau bisa dengan tulisan mungkin ya. Kalau dengan voice note bagaimana Padang, bisa nggak nanti kita buka nih? Kalau memang melalui voice note nggak bisa dibuka, saya sarankan dengan ketikan ya. Khawatirnya nggak bisa dibuka. Saya tanya ke Cito dulu. Cito, kalau misalnya saya kirim voice note ke Japri terus disiarkan di server bisa nggak kira-kira? Halo Cito? Halo? Aduh. Halo? Halo Cito? Waduh, nggak dengar ya. Kayaknya dibisukan. Ya, Kang operator kita nih, apakah bisa menyimak apa yang disampaikan Pak Dadang barusan? Ya, halo Pak. Oh ya, mana? Ya, jadi kalau ada WhatsApp berupa pesan suara, ini bisa dibuka tidak ya nantinya? Coba nanti Khawatir. dicek dulu Pak ya. Coba dicek dulu ya. Ya, Maaf Pak, bisa Pak ya, izin bisa. jawab bisa Pak, bisa dibuka. Oh bisa ya? Oh bisa katanya Pak Bisa Dadang. diputar Pak. Bisa ya? Ya. Ya silakan kepada para anggota peserta musab yang ingin menyampaikan. Tadi begini, Pak Dedi, tadi ada komplain dari beberapa anggota. Jadi pada saat Pak Ketu membacakan atau memaparkan laporannya, terus ada yang membacakan juga, itu suara radionya tuh timbul tenggelam, gitu katanya. Gitu, ada komplain. Itu diperoleh Ya, dari WhatsApp informasi ya? Dari WhatsApp informasi atau dari Japrian? Iya. Oh. Di WA informasi. Oh, di informasi ya? Iya. Oh ya.
Jadi sehingga mungkin mereka kurang begitu menyimak dengan seksama mungkinnya karena kekurang nyamanan dengan timbul tenggelamnya siaran radio begitu Pak Dadang ya. Gini, klarifikasi. Jadi begini, karena ada yang menyampaikan suara kita di informasi, jadi orang menyangka itu disiarkan di informasi begitu. Jadi dia ngomong, duh jangan ini tuh kurang jelas. Ya memang tidak akan jelas. Harus menyimaknya di radio. Nah kalau Pak Beben tadi menyatakan luplep, emang Pak Beben itu di Jogja. Jadi Pak Beben lagi di Jogja, dia menyimak radio, mungkin sinyal di sana kurang baik, sehingga timbul tenggelam. Tapi yang lain bagus, jelas gitu. Itu mungkin klarifikasi. Ya, jadi kalaupun tadi ada siaran di informasi itu bukan disambungkan ke informasi, itu mah teman-teman mungkin biar terlihat memantau, maka direkamkan ke informasi gitu. Begitu Pak, itu mungkin Pak MC klarifikasinya. Ya benar. Jadi anggota Pernika Bandung pesan musab. Jadi betul ya. Sebenarnya kalau mendengarnya di radio, insya Allah aman dan nyaman. Kecuali kalau sinyalnya yang ada kendala itu Maaf, luar kita. instruksi Ya. sebentar Pak Dedi. Yang Ya, benar. menanyakan ini tuh Pak Alep. Pak Alep itu dia mendengarkan di radio. Nah, jadi menurut penuturan Pak Alep itu timbul tenggelam suaranya di radio teh. Gitu. Ya, Kalau Pak ya. Beben justru kebalikannya bagus gitu. Cuman dia mengeluhkan, aduh nanti kalau untuk mengikuti sidang di hari berikutnya kuotanya agak terbatas. Gimana ya solusinya katanya gitu. Ya, solusinya isi dulu dari sekarang ya persiapan. Ya gak ada aktivitas gitu sih. Ya baik, Pak Dede Alep ini kan tinggalnya di Nagreg ya, seingat saya ini anggotanya Palingga ya di Nagreg. Jadi memang kemungkinan di sana itu sinyal apalagi malam mungkin ya sedang agak kurang bersahabat sepertinya tuh, sehingga kurang baik. Jadi bukan dari kita kayaknya, padahal kalau kaitan dengan dari itu kaitan dengan sinyal di daerahnya masing-masing. Memang radio juga kalau misalnya kita sedang nggak bersahabat ya begitulah yang tenggelam gitu. Ya, instruksi juga Pak Dadang, Ya, mungkin itu enggak. sinyal mungkin ya. Karena di sini juga saya lagi memantau. Kebetulan ini ada relay di sini, alhamdulillah tidak timbul tenggelam ya selama LPG disampaikan. Alhamdulillah lancar. Mungkin di tempat Pak Alep yang Ya, mungkin sinyal ya mungkin lagi betul. jelek ya. Betul, kayaknya. Ya. Baik. Ya, Pak Alep. Tapi gini, boleh saya tambahkan mungkin nanti bagi teman-teman yang mungkin tidak terganggu pada saat mendengar itu, nanti kita akan kirim ulang filenya. Jadi jangan khawatir. Itu yang akan dikirim ulang nanti. Bisa nanti dikirim rekamannya. Ya, betul ya. Jadi kepada para anggota Pernika Bandung, Mas Musab, insya Allah bahwa selain malam ini kita live langsung ya, My Radio Streaming Pernika Bandung, juga insya Allah akan di-share di WhatsApp, dua WhatsApp mungkin ya, atau satu di informasi ya, dan di Musab mungkin ya, Pak Dadang. Ya, dua di dua WA, ya, di WhatsApp informasi. Di Musab. Ya, jadi jangan khawatir kepada seluruh peserta Musab, khususnya umum para anggota. Jadi insya Allah akan di-share mungkin besok ya, besok di-share-nya mungkin ya. Sekarangnya nggak apa-apa, nanti di-share nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Jadi intinya akan di-share kepada WhatsApp tadi, baik di WhatsApp Musab ataupun WhatsApp informasi, sehingga para anggota dan peserta Musab ini dapat kembali mendengarkan ya, bisa merepeat kembali, mengulang kembali, mendengarkan dari awal kaitan dengan LPJ yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Dan kita mungkin Pak Dadang juga dan panelnya, selain malam ini kita live, apakah nanti saran, pertanyaan atau kritikan dari peserta atau anggota ini hanya berlangsung sekarang atau sampai besok pun kita masih dapat menerima masukan mereka? Untuk sampai besok aja. Jadi terhitung mulai sekarang kita buka sampai besok lah. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Nah itu ya teman-teman, begitu jelas bahwa besok masih bisa para anggota Partai Musab menyampaikan melalui kedua WhatsApp yang sudah tadi saya sebut. Cuman ya gini Pak Dedi, maaf instruksi. Cuman dikasih batasan waktu sampai sore misalnya. Jadi soalnya kan kita mau pengajian nanti malam Sabtunya. Jadi kita kasih batasan waktu kalau misalkan jam sampai berapa kira-kira nih Pak SC? Ya saya pikir cukup, mungkin kalau sampai jam maksimal nih jam 19 cukup. Cukup,
Tapi nanti Cukup ya? ST mantau ya, barangkali saya nanti lengah, ST mantau. Kalau ada pertanyaan segera beritahukan kepada saya gitu. Mesti saya ketemu Insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, jadi besok kita tunggu ya, oleh panitia ditunggu dan dengan saran masukan, kritikan atau pertanyaan dari para anggota peserta musab terhitung detik ini ya, pokoknya sampai jam 19.00 besok ya, malam Sabtu. Karena jam 20 kita harus mengikuti kajian ya, ada pengajian tauhid malam besok insya Allah. Jadi waktunya masih luang, tidak sekedar sekarang live, tapi besok pun bisa menyampaikannya, bisa berpikir-pikir dulu, bisa kembali mendengarkan ulang lu apa kita tadi apa lagi yang timbul tenggelam tadi ya. Mudah-mudahan besok mah mendengarnya tidak timbul tenggelam ya gitu. Jadi ngon cerang gitu, tamen cerangnya insya Allah. Kusti kejebur kabalong timbul tenggelam. Ini Pak Pimpinan, ini ada yang bertanya di WA informasi tapi melalui voice note. Ini kira-kira mau dikirim ke siapa nih? Apa ke Cito atau ke coba aja diputer tempokeun kana etana. Bisa ke Cipto bisa mantau toh. Kata Cito tadi bisa katanya. Coba. Bisa ya? Ya, kata Cito tadi bisa nah. Sebentar saya kirim dulu ya, sebentar ya, tunggu dulu. Gimana? Begini toh, ini ada yang bertanya tapi dia melalui voice note. Ya. Ini mau saya kirim ke Japri Cito, kira-kira bisa nggak diputar di server? Oh, coba ya. Bismillah. Ya, tunggu sebentar ya, saya kirim dulu ya, sebentar. Atau oleh Pradang kesimpulkan Padang? Biar cepat, udah aja oleh Pradang kesimpulkan. Bisa nggak? Pertanyaannya. Mana ke muka heula tuh. Di mana tuh di mana di profesi di mana? Di informasi katanya, di informasi. Ada PPS. Ya, nah ini sudah kirim toh, sudah saya kirim. Sudah saya kirim di Japri. Coba dicek. Dikirim ke operator ya, coba. Ya. Ini pertanyaannya dari Ibu Nani. Di mana ini teh, di Bu Nani teh? Cileunyi. Nah, itu. Cileunyi Bu Nani. Ya. Ya, sambil bisa. Bentar ya. Ya, mangga. Bentar, Pak. Ya, sambil menunggu operator, kita malam ini masih berlangsung live ya. Sosialisasi materi sidang, yaitu laporan pertanggung jawab dari Ketua DPC Pertingkat Bandung, masa bakti 2017-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang lagi di RSKI sama di Google Meet ya. Saya mau tanya nih, tadi lagi luplep, lagi timbul tenggelam tuh, jadi agak tertangkap sebagian. Apa tadi masalah PKBM ya, kan ada bantuan katanya dari pemerintah itu. Kalau tidak salah tangkap nih sebesar 30 juta ya. Itu gimana ininya para siswanya ini apakah harus bayar daftar-daftarnya gitu ya, buat ya ada pengeluaran lah, biaya-biaya gitu buat daftarnya, pokoknya buat belajarnya lah gitu. Itu yang urusan PKBM gitu. Yang kedua, saya dengar tadi ada koperasi, baru dengar nih, betul nggak seperti ini ada koperasi gitu, belum dengar ya saya. Terus yang ketiganya, ketua sekarang kan dari tahun 2017 yang harusnya 2022 ya. Sekarang karena jadi Pak Ketua sekarang mundur itu sekarang tahun 2021 ini karena apakah karena mau ke DPD atau sebetulnya karena pencairan buat ini musab ini sekarang ya gitulah, jadi gimana ya itulah gitu. Saya tidak bisa menerangkan, jadi ada sedikit ini sih keterangannya, suara ke tempat saya kurang jelas gitu. Itu pertanyaan saya. Dan katanya jumlahnya sekarang tuh 25 juta ya. Apakah cukup atau
kurang atau ada lebihnya buat kas nanti mungkin ketua baru gitu ya. Ya begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Halo, ini suara saya ada nggak suara sayanya? Halo? Ada Pak, ada Pak. Ada ya. Baik, terima kasih. Tenani sekarang jelas ke radionya ya, nggak luplep, nggak timbul tenggelam gitu. Baik, yang pertama PKBM. Ini kebetulan ada Pak Dedi nih sebagai pengawas PKBM. Kebetulan Pak Engkos tidak hadir ya. Jadi betul. PKBM itu dibentuk pada bulan Mei tahun 2017. Sebetulnya saya konsen itu untuk para tunanetra, tetapi para tunanetra ternyata banyak yang takut dengan PKBM. Akhirnya tunanetra hanya beberapa orang. Kemudian akhirnya dibebaskan, umum pun bisa ikut di PKBM. Dan nanti mungkin lupa, nanti mungkin Pak Dedi bisa, kalau tidak salah udah hampir 20 orang yang lolos ya. Ya, pada umumnya hampir 80% gratis. Ya. Jadi kalau di orang umum itu kan bayar 2 juta, di kita gratis. Ya, ketika kita gratis pada umumnya tidak ada pemungutan PKBM. Nah, kemudian yang 30 juta itu terdiri dari 3 tahun, 2018, 2019, 2020. Menurut keterangan dari Ketua PKBM. Itu per semester. Misalnya 2018 semester pertama 6 juta misalnya. Itu dibagiin untuk tenaga-tenaga pengajar, tutor ya. Kemudian digunakan untuk transport ke sana kemari dari Ketua PKBM. Kemudian digunakan untuk keperluan-keperluan PKBM. Jadi turunnya itu nggak tetap per semester. Ada turun 6 juta, ada turun semester pertama 6 juta, kedua 6 juta, kemudian 2019 semester pertama 5 juta, semester kedua 4 juta, dan berikutnya lah. Sehingga ditotalkan 30 juta itu. Selama 3 tahun ya, 2018, 2019, 2020. Terus itu ya. Jadi selama 3 tahun itu teh kecil ya. Sehingga tutor itu paling dapat seorang 300 per semester teh gitunya. Jadi gaji teh anu ngajar teh per 6 bulan teh 300, 250. Bayangkan aja per bulannya berapa gitu. Itu ya. Teh Nani. Dan menurut kabar sekarang ada lulusan dari PKBM yang kuliah ke Uninus. Kedua, kenapa mundur? Ya tadi dibahas di awal bahwa kalau saya mundur 2022 Februari, anggaran dari mana, Muscap? Untuk transport anggota, untuk makan anggota, untuk snack anggota, biaya gedung, biaya panitia, mitra bakti saja sudah di 14 orang, spanduk ya, kemudian kelengkapan lain gitu. Nah kebetulan cairnya itu bulan Agustus sekarang 2021. Nah apakah cukup? Sebetulnya tidak cukup, karena panitia saja rapat-rapat itu harus menghabiskan uang itu 5 juta selama 10 kali rapat di online kan kuota. Bahkan apalagi SC ya harus banyak pertemuan gitu. Ingat transport anggota saja udah berapa itu dari 60, belum transport mitra bakti. Snack aja itu per orang 7.500 kali 90, belum nasi undangan beda ya itu 15.000 per orangnya. Belum para mitra bakti itu ada yang 500, ada yang 400, ada yang 600 sesuai dengan kinerjanya. Jadi rekening itu kosong. Jadi rekening untuk ketua baru ya kosong, 0 gitu. Paling aset. Jadi membludaknya di aset. Itu mungkin Teh Nani ya, mudah-mudahan jelas jawabannya Teh Nani ya. Nah, tapi ketua baru di tahun 2023 akan kembali cair untuk kegiatan-kegiatan. Terima kasih. Ada yang belum dijawab tadi Pak Maman tentang koperasi. Tentang koperasi Pak Maman. Halo? Ini masih ada suaranya? Halo. Iya, halo tadi Pak Maman ada yang belum terjawab pertanyaannya tentang koperasi. Ya ini
mungkin Tenani baru gabung di informasi berapa tahun ya? Itu koperasi masalah koperasi dulu juga ada. Semenjak saya menjadi ketua Pertuni, ada koperasi. Itu ketuanya Pak Undang dulu. Cuman menjelang saya terakhir, ada ajuan dibubarkan dulu. Gitu. Nanti mungkin dibentuk lagi oleh ketua baru. Walaupun sih sebetulnya mah gak usah dibubarkan, tapi katanya biar nyaman lagi. Gitu. Gak apa-apa silakan gitu. Ada ya, ada. Itu juga ada koperasi. Nuhun. Ya. Ini Cito ada pertanyaan lagi itu dari Pak Asim. Itu baru saja saya kirim ini voice note-nya. Bisa diputar nggak? Yang Bisa, barusan. sebentar. Ya, coba. Kumaha atau ari Bapak Beben ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua beserta jajaran dan Bapak Ketua Dewas Cap Pertuni Kabupaten Bandung. Setelah saya menelaah menyimak apa-apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Ketua DPC Pertuni Kabupaten Bandung mengenai LPJ selama 5 tahun, begitu juga yang telah dipaparkan oleh Ketua Dewas Cap Pertuni Kabupaten Bandung. Terus terang saya merasa sangat puas secara pribadi dengan kinerja yang telah dilakukan oleh DPC Pertuni Kabupaten Bandung, khususnya kurun waktu selama 5 tahun ke belakang tentunya. Tidak terhitung 5 tahun ke belakangnya lagi. Karena yang saya ketahui, yang saya saksikan, saya sendiri juga hijrah di Pertuni Kabupaten Bandung ini kurang lebih sudah 10 tahun. Seiring dengan Bapak Ketua, Bapak Maman memimpin Pertuni Kabupaten Bandung selama 10 tahun ke belakang ini. Terus terang, yang saya alami, yang saya saksikan, ini sungguh luar biasa. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di Pertuni Kabupaten Bandung. Baik secara internal organisasi maupun eksternal organisasi Pertuni Kabupaten Bandung. Kalau yang saya saksikan sekitar 10 tahun yang lalu ke belakang, situasi keadaan Pertuni Kabupaten Bandung itu hanya berbasis di Majalaya Soreang, Majalaya Cicalengka, Majalaya, terus begitu. Padahal ini Pertuni Kabupaten Bandung adalah sekup kabupaten yang harus seluruhnya merangkul seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Namun alhamdulillah setelah di bawah oleh kepemimpinan Bapak Naman, seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung sudah bisa dirangkul oleh Pertuni Kabupaten Bandung sehingga diberi nama ada yang disebut koordinator tingkat kecamatan. Termasuk di wilayah Soreang, basis anggota Pertuni Kabupaten Bandung, di wilayah Margahayu, dan sebagainya. Ini adalah merupakan suatu bukti keberhasilan di dalam mensosialisasikan Pertuni
Kabupaten Bandung kepada anggotanya dan bertambahnya jumlah anggota yang ingin menjadi anggota Pertuni Kabupaten Bandung, termasuk juga adanya mitra bakti yang merasa tertarik dengan keberadaan kiprah Pertuni Kabupaten Bandung yang diawali oleh salah seorang warganya menjadi anggota Pertuni Kabupaten Bandung, yaitu dari Dinas Sari kalau masalahnya. Di samping itu, selama ini Pertuni Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Bapak Aman sudah mampu mensosialisasikan, mendekatkan diri, memperkenalkan diri kepada lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Karena itu saya pikir adalah merupakan hal yang paling tepat, karena habis mau kemana, kepada siapa lagi kalau bukan kepada pemerintah kita mendekat. Meskipun misalnya dipandang jelek itu pemerintah kepada kita, tetapi itulah adanya dan inilah yang kita rasakan seiring dengan adanya Undang-Undang Disabilitas nomor 18 tahun 2006, sehingga membuat sinergi Pertuni Kabupaten Bandung dengan pemerintah Kabupaten Bandung yang dapat disaksikan dan dirasakan dengan adanya berbagai kegiatan sembako dan lain-lain, termasuk juga adanya vaksinasi, dan sekarang juga adanya pelaksanaan muscap Pertuni Kabupaten Bandung bisa diadakan di salah satu bangunan milik pemerintah. Berbeda dengan beberapa tahun kebelakangan ini, termasuk juga adanya kegiatan-kegiatan langsung yang bersifat rekreasi, yang bersifat kecerdasan, ketangkasan yang sering dilaksanakan di Ciumbuleuit, itu yang mengandung unsur-unsur sinergi kegiatan, unsur rekreasi, unsur seni budaya, unsur olahraganya ada. Juga adanya bantuan-bantuan seperti tongkat yang memang sangat diperlukan oleh kita. Adapun saran yang dapat saya sampaikan adalah kedepannya mungkin kalau bisa marilah kita manfaatkan SDM anggota Pertuni Kabupaten Bandung seutuhnya dengan tidak membuat atau memposisikan jabatan rangkap, sehingga tidak terkesan seperti tidak ada anggota atau tidak ada SDM. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan mohon maaf juga adanya kritik-kritik dari DPP sehingga ada kesan sepertinya Dewas SAP itu tidak melaksanakan tugasnya sebagai koreksi-koreksi nasihat kepada kinerja DPC. Itu mungkin masukan dari saya. Jadi kalau bisa untuk ke depan tidak ada lagi yang disebut dengan jabatan rangkap, supaya tidak ada terkesan kekurangan SDM, atau juga jangan ada lagi kritik-kritik dari pusat terutama, sehingga tidak ada kesan Dewas SAP itu tidak bekerja begitu. Sekali lagi terima kasih, dan saya secara pribadi selaku anggota Pertuni Kabupaten Bandung yang baru 10 tahun mungkin menjadi anggota Pertuni Kabupaten Bandung mengucapkan selamat
kepada Bapak Maman yang akan melangkah maju untuk mengabdikan diri di kancah pencalonan Ketua DPD Pertuni Jawa Barat yang berpasangan dengan Bapak Dedi Mulyadi sebagai Ketua Dewasda Pertuni Jawa Barat, kalau tidak salah dari usung oleh 19 kabupaten kota kalau nggak salah gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan tentu saja saya juga merasa sangat bergembira karena ini adalah merupakan suatu keberhasilan putra daerah Kabupaten Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari tanggapan kepada Pak Ketua dari Pak Asim. Ya. Menyampaikan. Terima kasih Pak Asim, juga rekan-rekan semua. Segala puji kepunyaan Allah. Allah lah yang membisahkan manusia dan yang tidak membisahkan manusia. Secara syariat, ini berkat kerjasama harmonis antara pengurus inti, para koordinator, para ketua zona, sehingga bisa terwujud Pertuni ini bisa mengembangkan sayap kurang lebih ke 25 kecamatan. Bahkan kecamatan Kertasari sudah tersentuh, ya, yang mojok itu. Jadi alhamdulillah tanpa bantuan syariat atau tanpa bantuan rekan-rekan, tanpa bantuan para pengurus, nol, Maman ini tidak bisa apa-apa. Itu Pak Asim. Jadi intinya hakikatnya Allah memberi kemudahan dan Allah membisikkan kepada staf Pertunika Bandung, anggota Pertunika Bandung agar bisa membantu ketua mengembangkan saya Pertuni Kabupaten Bandung. Betul Pak Asim, saya masih ingat dari dari tahun 2011 ya sampai 2014 saya berjibaku ya, berdarah-darah, berkeringat memperjuangkan Pertunika Bandung agar mendapat bantuan hibah. Dan pertama kali itu mendapat di bulan Ramadan ya tahun 2015 itu. Sampai sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti ketua baru seiring dengan Undang-Undang Disabilitas nomor 8 2016 nanti mudah-mudahan ketua baru bisa merintis mendapat APBD tiap tahun ke Bupati Baru. Itu harapan saya. Kemudian terkait maju ke Jawa Barat, mari kita bersama-sama membuka tangan kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kalau memang saya terbaik menjadi ketua Jawa Barat dan bisa membawa nama baik, bisa merubah muka Jawa Barat ke lebih maju, ya semoga saya jadi. Tapi seandainya saya tidak akan bisa membawa nama baik Pertuni Jabar, semoga Allah melindungi saya dan menyelamatkan saya dari keterpurukan. Saya itu aja berharap. Jadi saya lurus ya. Lurus maju ke Jawa Barat sepenuhnya berserah diri kepada Allah karena Allah lah yang akan menggerakkan saya, yang akan memudahkan saya ya. Jadi doakan saja dengan majunya ke Jawa Barat, semoga Allah memberikan jalan, memberikan solusi. Saya bisa membawa cabang-cabang di Jabar ini ke arah yang lebih maju karena ini amanah gitu. Aku yakin walaupun tidak ada gaji, ada gaji Allah yang akan lebih besar dan itu teralami oleh saya. 10 tahun menjadi ketua Pertunika Bandung walaupun nggak digaji, tidak munafik, segala kemudahan diberikan oleh Allah kepada saya. Ketika orang lain naik pangkat, naik golongan harus juta-juta, Allahu Akbar, saya nol. Ketika orang lain mencari leader untuk menuliskan perumusan nilai-nilai, ya Allah, saya ditawarin. Kemudian ketika anak saya tes ke UPI, ya Allah, lolos prestasi. Ketika anak orang lain itu berdarah-darah melamar ke SMK negeri ingin honor, anak saya malah ditawarin. Dan sekarang anak saya juga kuliah. Nah itu jadi saya ungkapkan ini sengaja untuk memotivasi para ketua baru. Jangan pernah hitung-hitungan dengan gaji lah. Ya. Karena kalau hitung-hitungan dengan gaji, banyak orang yang bergaji juga gajinya habis. Dipakai ke bank. Nah, jadi
Kalau kita bergerak hitung-hitungan gaji, saya pikir mentok hidup. Karena aku yakin Allah lah yang akan menggaji kita. Dari mana? Wallahu alam, itu mah hak Allah. Yang penting kita ketika oleh Allah dipercaya menjadi ketua Pertuni, jadi ketua Pertuni Jawa Barat, Kabupaten Bandung, pusat. Baik kita nama itu untuk berjuang demi kepentingan teman-teman. Dan transparansi. Ya. Itu mungkin Pak Hasim, terima kasih. Ya, ada lagi pertanyaan ini dari Pak Yurisman. Bukan pertanyaan, tanggapan dari Pak Yurisman dan masukan juga. Mungkin bisa diputarkan ya, Cito, tolong diputarkan. Halo? Halo? Halo, Cito? Ya, silakan. Sudah. Sedikit ingin memberi saran saja. Pertama, pada ketua, dalam LPJ itu tadi dicantumkan ada kerjasama dengan SBR dan Kemensos yang pelatihan di Grand Sunshine itu. Nah, itu merupakan subsidi program. Jadi laporan ketua cukup hanya mencantumkan kerjasama program di bidang pelatihan pendampingan disabilitas, tetapi itu tidak termasuk dalam kategori pemasukan DPC, Pak, gitu. Yang masuk dalam kategori pemasukan DPC itu adalah yang masuk ke rekening Pertuni atau yang diterima langsung oleh ketua atau jajaran pengurus. Terkait dengan subsidi program yang tidak masuk ke rekening Pertuni, melainkan diserahkan langsung oleh penyelenggara program dan diterima langsung oleh anggota, itu namanya subsidi program, itu tidak termasuk dalam kelompok income Pertuni gitu. Tadi ada 52 juta itu. Tapi itu masuknya kerjasama. Kemudian saya sedikit mengkritisi laporan di WhatsApp. Memang itu laporan di WhatsApp itu tidak untuk dinilai. Nah, tetapi mumpung karena Mustaf ini kan juga pembelajaran untuk anggota, pembelajaran untuk generasi pemimpin di depan. Kan bahwa laporannya tadi itu laporan yang kurang siap, gitu, jadi tidak terkonsep secara rapi. Itu sambutan. Jadi agar laporan itu juga terkonsep secara rapi, karena itu juga kan masuk dalam lampiran bagian dari laporan kegiatan kan gitu. Laporan di WhatsApp yang dimaksud adalah kaitannya dengan harmonisasi di WhatsApp dengan DPC, kemudian bagaimana respon eksekutif terhadap segala bentuk pertimbangan yang diberikan di WhatsApp. Jadi kalau tadi kan itu banyak menyoroti kinerja eksekutif, sifatnya itu tadi sambutan, itu bukan laporan, hanya kritisi saja. Itu sebenarnya hanya untuk untuk perbaikan saja. Ini menurut saya agar direvisi untuk dibuat secara rapi, karena itu kan juga masuk ke lampiran dari laporan kegiatan. Terima kasih. Nah, itu berarti ada masukan untuk Pak Maman sama Pak dari WhatsApp tuh. Mau yang mana dulu yang tanggapi ini? Pak Maman dulu apa Pak Didi dulu? Ya, terima kasih. Saya tidak akan menjawab Dewacap karena itu kewajiban Dewacap ya, beda ranah. DPC, saya pikir pertanyaan Pak Yurisman ini sangat berlian ya, kalau disampaikan di gedung SLRT di hadapan Dinsos. Luar biasa Pak, ini pertanyaan ini bisa ngangkat nama saya gitu. Semua jadi saksi ya,
Pak Dewasda, mungkin termasuk Pak Yurisman, mungkin termasuk Pak Dadang gitu. Teman-teman, ketika pelaksanaan pelatihan itu padahal ditelepon saya Ketua Pertunika Bandung. Ya, ditelepon Ketua Pertunika Bandung untuk meng-ACC data itu. Saya masih ingat itu ya. Pak Maman nana tangan untuk meng-ACC 20 nama pada waktu itu. Ternyata ketika pelaksanaan Ketua Pertunika Bandung tidak diundang, teman-teman. Coba bayangkan, teman-teman. Bagaimana pedih, sakit hatinya seorang ketua nggak dihargai. Nggak diundang, teman-teman. Baik oleh PSBN, oleh PPD, oleh Dinsos. Justru teman-teman yang diundang itu siapa? Orang-orang yang tidak pernah ikut campur. Yayasan dan sebagainya, teman-teman. Dan masih ingat ketika itu Pak Dadang meronta-ronta. Ya. Pak Dadang, Pak Undang, Bang Rakuti meronta-ronta. Pak Maman, jangan diam. Batalkan itu acara, kata Pak Dadang. Ya, batalkan Pak Maman. Itu menghina Pak Maman. Itu menghina kepala Pak Maman gitu. Tapi saya sadar, ya, kalau saya membatalkan pada waktu itu, saya juga nama baik dan saya kasihan kepada teman-teman yang udah rindu dengan uang 2 juta. Kemudian keluarganya udah rindu dengan uang 600.000. Dan ketika itu akhirnya saya nyaris berontak dengan pengurus ya. Untung kita masing-masing bisa mawas diri. Dan ketika itu masih ingat Bang Rakuti ya, Mitra Bakti, tolong Pak Maman. Pak Maman akan lebih elegan ketika membatalkan ini gitu. Tapi saya nggak tega. Ketika itu Budin Sos udah memberi sambutan di sana. Akhirnya saya pasrah, silakanlah, nggak apa-apa. Karena tadi sana waituna ibadah, ya. Dan uang itu masuk kepada seluruh rekening Pertuni. Ketua ya tidak tahu menau ketika itu. Tapi saya nyodorin syarat, sudahlah. Saya pikir gak apa-apa, tetapi saya tidak akan menandatangani laporan. Dan alhamdulillah laporan ditandatangani oleh PPD. Hanya ketika itu saya menginstruksikan kepada masing-masing ketua jeune, tolong sisihkanlah 150, bukan untuk saya ya, bukan untuk saya, tetapi untuk orang-orang yang memang membantu kelancaran itu. Secara manusiawi wajar orang berbuat baik dibalas dengan kebaikan gitu. Saya instruksikan itu. Jadi betul ke Kas Pertuni nggak ada masukan, dan memang bukan saja pelatihan itu, berbagai bantuan donatur baik sembako ataupun apa itu diberikan semua ke anggota. Ya, pernah saya Pak Haji ya, saking pedih hati saya, pernah ada yang ngomong, kata pengurus, kenaon lah jadi pengurus ari sarwajeng anggota mah, anggota menang hiji, pengurus menang hiji, nggak sambil jadi anggota gitu. Ada apa yang bilang begitu? Ada teman-teman yang bilang gitu. Tapi saya pernah bicara, teman-teman, kalau memang begitu nggak apa-apa, saya beri kelebihan untuk para pengurus. Tapi jangan bilang begitu, karena anggota ini anak-anak kita gitu. Nah, jadi betapa ternyata, tetapi dengan kebijakan-kebijakan saya, alhamdulillah masih ada pengurus yang mendampingi sampai selesai. Pak Dedi, ya, Pak Undang, Pak Ujang, Pak Daman, Pak Dadang, yang mendukung kebijakan-kebijakan saya. Tadi jadi rasa-rasanya Pertuni tidak minta untuk rekening, paling ya para ketua JON itu minta untuk iuran. Kalau ngambil sembako itu pun kalau Pertuni nggak punya. Ketika ada transport untuk sembako dari Jakarta, itu per orang 8.000, bayangkan 8 kali 102. Ketika itu Pak Ujang, Pak Dadang, Pak Dedi, gimana Pak, dipungut dari anggota? Jangan, kata saya, biarin. Untuk penjemputan sembako dari Jakarta ke Bandung, biarin. Kebetulan saya udah ngerehat dari bank, uang ada, biarin Pak Dedi itu dibayar oleh saya. Ya. Dan Pak Dedi, tidak punya bensin, biarin dibayar. Tapi kalau untuk pengambilan ke tiap zona, mangga ambil oleh masing-masing, karena saya juga kan terbatas materi. Nah, jadi itu gambaran ketua baru ya. Jadi ketua Pertuni harus siap. Kadang-kadang
Saya mobil bensin sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan donatur begitu, ambil 5.000 krim ya untuk para anggota. Itu nggak memberikan transport, dia hanya memberikan barang saja, berikut menyalurkan. Jadi menyalurkan uang sendiri. Nah, teman-teman ketua baru harus siap begitu nanti. Ngambil sembako harus siap, menyalurkan juga harus siap ke masing-masing ketua zona gitu. Bayangkan kalau merental mobil sehari 300, bensin berapa, belum supir, belum makan. Berapa teman-teman, itu menjadi beban ketua. Bayangkan saja cabang-cabang lain untuk ya Kabupaten Bogor. Kenapa Kabupaten Bogor cepat membangun sekretariat? Karena partisipasi anggota. Ada arisan. Kemudian dapat 500, itu dipotong 50.000. Untuk apa? Untuk semen ngebangun. Muscab, ya. Ada cabang, ketika ada bantuan diambil 50.000 untuk muscab. Coba, pernahkah Pertunika Bandung minta itu kepada anggota untuk bikin sekretariat? Untuk muscab tidak. Pertunika Bandung ini muscab dengan keringat sendiri untuk transport, makan, snack, dan sebagainya. Mitra bakti, gak tega saya minta ke anggota. Ya, itu jadi betul. Kemarin saja dari 20 orang yang dapat 20 juta, ada yang itu hanya berapa orang yang nelpon, Pak, ini ada buat Bapak. Saya bilang jangan, saya bilang. Nah di sini ada saksinya Pak Aan Sobari, nelpon kepada saya, maaf Pak, siap saya mengumpulkan buat Pak Maman. Jangan, saya bilang. Kalau mau mengumpulkan silakan ambil, tapi bukan buat saya, buat perantara, karena kasihan kan, mereka juga transport dan sebagainya. Jadi betul, jadi rekening Pertuni itu kosong. Bahkan kadang-kadang udah beberapa kali rekening Pertuni itu blokir. Ya. Blokir gitu ya. Nah, kemarin ketika para anggota sakit, saya sangat prihatin karena saya juga lagi sakit, saya nyari donatur, apalagi ada yang meninggal dunia, itu saya dalam kondisi sakit. Saya dalam kondisi panas dingin, saya telepon ke para pengurus yang sakit. Bagaimana? Aduh Pak, saya terpuruk ekonomi baik. Kalau gitu saya tidak cari donatur, walaupun ala kadarnya. Nah itu balon-balon baru ya. Jadi menjadi ketua Pertunika Bandung itu harus berjibaku untuk kepentingan para anggota. Jadi sebetulnya LPJ ini sebetulnya udah dirasakan oleh semua anggota gitu. Itu mungkin terima kasih Pak Haji, ini sangat bagus kalau dilemparkan di hadapan plur, di hadapan dinas sosial. Dinas sosial juga nggak ada basa-basi kok. Nggak ada ya. PPD apalagi gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih itu dari jawaban dari Pak Ketu menanggapi atas saran atau kritikan masukan dari Pak Yurisman yang merupakan anggota Pertunika Bandung yang notabene beliau ini adalah anggota di Perpus kalau nggak salah seperti itu. Saya selaku dewasa mungkin ya, saya berbicara sekarang selaku dewasa, jajaran dewasa. Yang tadi mungkin Pak Ketua seingat saya salah mengucap mungkin ya. Jadi tadi uang-uang yang masuk dari pelatihan-pelatihan itu bukan ke rekening Pertuni mungkin ya Pak Ketua, jadi masuk ke rekening masing-masing kalau nggak salah ya. Seingat saya masuk ke rekening masing-masing individu yang mengikuti pelatihan kalau nggak salah ya seperti itu ya. Jadi tidak melalui rekening Pertuni. Kalau tadi Pak Ketua nyebutnya ke rekening Pertuni, seingat saya enggak ya. Jadi langsung masuk ke rekening individu masing-masing. Sehingga kata Pak Yurisman tadi, jadi uang-uang yang tidak diterima langsung oleh Pertuni itu bukan merupakan income Pertuni, karena itu memang masuk ke anggota langsung secara otomatis. Jadi Pak Yurisman mungkin menghitung tadi ya, sehingga berjumlah sekitar 52 juta tadi ya kata Pak Yurisman, karena uang yang bukan merupakan income-nya Pertuni, karena memang itu masuk ke individu masing-masing. Ya baiklah, saya selaku dewasa mungkin akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Yurisman ya. Ya terima kasih Pak Yurisman atas masukannya. Karena memang di jalan dewasa Pak Ketua dewasa juga adalah Pak Asep Kosasih ya. Sebenarnya saya adalah sebagai anggotanya saja. Sebenarnya di dewasa ini ada 3 orang. Ketua dewasa ini adalah Pak Asep Kosasih. Yang anggotanya ada saya dan Pak An Firmansyah sebenarnya, hanya saya lupa ya sudah beberapa bulan rekan saya ini aktif, lalu kesannya menjadi enggak. Akhirnya kita hanya berdua saja.
Insya Allah apa yang menjadi masukan dari Pak Yurisman akan saya sampaikan kepada Bapak Ketua Dewasta. Sekaligus mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan beliau untuk katakan mungkin merevisi laporan ya LPJ dari Dewasa untuk memang menjadi lampiran juga di dalam hasil-hasil keputusan musab seperti itu Pak Yurisman. Jadi intinya begitu saja Pak Yuris, tanggapan dari saya akan menyampaikan kepada Ketua dan insya Allah saya sebagai anggotanya akan berusaha menyampaikan dan membantu Pak Ketua untuk merevisi dari laporan LPJ tersebut yang kata Pak Yuris itu bukan laporan, jadi sifatnya hanya sekedar sambutan. Insya Allah Pak Yuris mungkin akan saya sampaikan itu tanggapan saya dari jajaran Dewasa. Baiklah, para anggota peserta musyawarah Kabupaten Bandung, waktu sudah menunjukkan pukul 10.24 di jam saya. Bagaimana kesempatan kita para panitia lain? Apa masih kita lanjutkan beberapa orang penanya kalau ada, atau kita akhiri? Bagaimana? Saya mungkin minta Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Pak Dedi. Tidak ada ya? Menurut saya ini sebetulnya ya dari tadi berapa 4 ya? Itu sebetulnya udah mewakili ya, udah sangat mengerucut ke titik-titik gitu. Jadi Bang KSC apakah masih diberi kesempatan untuk di-share di informasi besok? Tapi kalaupun diberi jangan terlalu sore karena kan SC juga besok sibuk dengan mempersiapkan tertib ya dan poker gitu. Jadi saya pikir kalau udah mengkerucut udah bagus, tadi terwakili oleh orang-orang senioritas. Betulnya sih, tapi kalau SC memberi kesempatan silakan. Gini aja, saya bentar Padang. Ini mungkin Pak Unang ya. Pak Unang lebih dulu. Mangga Pak Unang. Nah, gini aja Pak, karena keempat penanya tadi sudah mewakili semua, lagi pula kan kita masih banyak tugas-tugas yang lainnya. Kalau menurut saya ini udah mewakili keseluruhannya itu kalau menurut saya. Itu jadi karena waktu, karena kita masih banyak pekerjaan yang lain, tapi kalau menurut saya ini mewakili. Jadi enggak usah dipilih. Itu kalau menurut saya. Dipilih turn on camera. Kalau memang ada dari Bapak yang LPJ Pak Maman kalau mau chat tombol berikutnya. Tapi kalau menurut saya ini sudah menghemat waktu, lagi pula ini keseluruhan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Unang. Silakan Pak Dadang menyampaikan. Sebentar penambah tadi begini, sebetulnya kalau betul besok Pak Ido bisa menyelesaikan pagi-pagi, sebetulnya bisa ditayangkan siang pada Jumat gitu, sehingga para panitia lebih konsen lagi ke urusan kita kan ini sangat banyak urusan yang sangat mendesak ya Gladi. Jadi mudah-mudahan tertib dan proker bisa ditampilkan besok sidang sosialisasinya pada Jumat gitu. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Dadang mangga. Iya, nggak apa-apa, gini aja kita beri kesempatan besok sampai pada Jumat aja. Jadi itu tetap aja di-share dari pagi sampai dibatasi sampai jam 11. Nah, kalau ini kita beri kesempatan bagi yang ingin menanggapi. Nah, kalau sampai jam 11 tidak ada tanggapan, baru kita pas jam 1 kita buka sidang lagi. Sekaligus menerima mungkin ya, atau gimana ya, gitu. Bisa nggak apa-apa. Gitu aja. Ini jalan tengah supaya teman-teman anggota yang lain yang tidak bisa mendengarkan bisa terakomodir hak-haknya, begitu. Bisa nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak Dadang. Ya, saya sepakat boleh. Jadi tetap ya kita harus mengakomodir para anggota peserta musab yang mungkin malam ini belum bisa menyampaikan karena tertidur pulas ya, karena ngalenyap gitu ya, atau karena hal dan lainnya lah begitu. Mungkin bisa kita beri kesempatan besoknya, betul. Saya sepakat ya, jangan malam Jumatan lah. Jam 11 itu kita tutup dan nanti kalau memang tatib sudah selesai ya kita bisa buka persidangan sosialisasi materi sidang berikutnya itu tata tertib pada jam 13 kalau itu sudah tuntas oleh petugas kita
diselesaikan rekamannya ya, bisa gitu kan ya seperti itu. Tapi kan andai pun belum selesai, tetap ya kita memberikan waktu ke mereka, ke para peserta anggota Pernikah Bandung itu hanya sampai jam 11 saja. Karena saya pikir saya dari pagi, katakanlah dari jam, kan di sana dari sekarang ya nggak apa-apa kan ya, nggak masalah. Ya dari sekarang aja nggak apa-apa, dari sekarang ya, di-share. Sekarang aja, ya, sekarang. Iya. Dari sekarang nggak apa-apa ya. Biar mereka menyimak semua gitu. Ya, hanya mungkin himbauan saya kepada seluruh anggota Pernikah Kabupaten Bandung, terhitung besok ya, terhitung besok hingga hari Senin lah, hingga hari Senin, jangan sampai kedua WhatsApp ini dipakai obrolan yang tidak berkaitan dengan musyab kita ya, sebab saya khawatir nanti ada peserta yang bertanya lalu tertutup oleh obrolan-obrolan yang tidak berkaitan sehingga panitia nggak bisa melacak itu semua. Iya. Berpikirnya wah panitia nggak menjawab, padahal nggak terlacak karena banyaknya WhatsApp begitu ya. Jadi sekali lagi saya himbau kepada seluruh anggota Pernikah Bandung mulai besok Jumat hingga hari Senin, jangan dipakai obrolan yang tidak sesuai dengan musyab kita ya, kedua WhatsApp ini, WhatsApp informasi dan WhatsApp musyab Pernikah Bandung itu ya. Jadi khusus untuk berkaitan dengan musyab, apalagi sekarang ada sosialisasi melalui WhatsApp juga ya. Nah ini saya khawatir kalau banyak obrolan tertutup pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Saya pikir cukup mungkin ya teman-teman. Iya, kalau ini kita instruksi dulu saja. Pak Dedi. Allah, mangga Pak Ade. Ini hanya sekedar usulannya. Ya, kalau sosialisasi musyab diselenggarakan pukul 13, khawatir banyak teman-teman yang tidak bisa mendengarkan Pak Dedi. Karena mungkin siang itu kan banyak yang bekerja dan sebagainya lah. Kalau cenderung malam saya yakin lebih banyak yang mendengarkan. Jadi ini hanya usulan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ade di Cilenyi ya. Ya, terima kasih. Ya, betul sebenarnya. Dan memang sebenarnya rencana kami juga malam lagi Pak Ade ya. Malam juga. Adapun tadi Pak Dadang berdiskusi itu pun kalau sudah memadai sudah sesuatunya. Sementara kami sendiri masih terkendala teknis untuk pembahasan sosialisasi kedua materi sidang yang belum, yaitu tata tertib dan program kerja. Tadi di awal sudah menyampaikan sebenarnya bahwa besok kita nggak bisa ditawar lagi ya, karena besok ada kajian dan memang Pak Ketua sudah ada komunikasi dengan Ustadz yang menjadi pembawa materi kita, Pak Abu Yahya besok ya. Jadi besok nggak bisa kita, nah insya Allah tadi awal saya mengatakan malam minggu, ada waktu kita pada malam minggu gitu ya. Memang pada dasarnya benar sih, rata-rata anggota kita kan siang itu ada, ya begitu. Kan gini, ini kan tidak jadi masalah, karena kan diputar ulang lagi. Justru kalau malam minggu itu mepet, bayangkan malam minggu mepet, hari minggunya para panitia itu gladi resi dari pagi sampai sore, sehingga kalau ada pertanyaan tuh gak terpantau. Tapi kalau seandainya besok itu beres pagi, disampaikan jam 13, kan di-share lagi. Jadi malamnya kan bisa mendengar si para itu kan, para anggota itu. Jadi kan hanya bisa malam gitu, setelah pengajian kita bisa jawab di WA. Justru kalau malam minggu itu sangat mepet, itu mah alternatif lain kalau besok belum beres gitu. Tapi kalau atau besok gini, Pak Maman, saya punya usul lain. Itu kan pengajian sampai jam 9 ya? Iya. Malam teh. Nah, kita batasi sampai jam 9, nanti jam 9 kita buka lagi persidangan. Oh, terlalu malam, Pak. Jam 13. Jadi jam 13 kan tidak semua, pertama tidak semua kerja, kedua kan itu di-share, diulang. Oh iya, boleh. Iya kan? Kalau sekali iya kan diulang, di-share itu, diulang-ulang. Nggak jadi masalah. Walaupun sidang malam juga belum tentu, kan kayak tadi sinyalnya nggak jelas gitu kan. Ini masih seremonial aja kan supaya resmi gitu. Jadi itu kan di-share lagi. Kalau jam 13 sampai jam 2 kan langsung di-share. Nanti bisa mendengar sambil istirahat, sambil tiduran gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua juga Pak Dadang. Pak Ade betul sebenarnya kata Pak Ade, tapi ya Pak Ketua punya alternatif lain. Artinya begini, kalau maksud Pak Ade saya paham ya, maksudnya mungkin siang-siang kan mereka pada beraktivitas sehingga satu mungkin akhir aktivitas apalagi yang penting yang sedang di jalan-jalan atau sedang kemana nyentuh radio, mereka maksudnya seperti itu saya paham. Namun Pak Ketua tadi menandaskan bahwa sebenarnya walaupun sidang sosialisasi ini
dilakukan pada siang hari sudah jam 13 misalkan, atau bahkan mungkin jam 16 barangkali ya, kalau memang belum mungkin jam 13 hingga jam 16 misalkan, nggak apa-apa misalkan dikala itu hanya yang berkomunikasi beberapa orang ya. Tapi kan seperti halnya sekarang, tetap akan kita share ke WhatsApp 2 tadi ya, informasi dan juga muscab, yang kemudian ya seperti tadi kita memberikan batas waktu kepada para anggota peserta muscab untuk menyampaikan sarannya, masukannya, pertanyaannya, dan kritikannya, dan yang lainnya melalui WhatsApp. Jadi kalau memang sebenarnya secara resmi kita hanya melalui Google Meet yang langsung dipancarluaskan oleh dosen Putunika Bandung, begitu mungkin Kang Ade ya. Tapi terima kasih atas usulannya, sebenarnya usulan bagus, tapi mengingat waktu mungkin Kang Ade ya, jadi kita memang ini panitia ini benar-benar dikejar dengan waktu. Sebenarnya nih kalau besok saja nggak ada jadwal ngaji, pas sebenarnya ya kita bisa berurutan sebenarnya, tapi kan kita sudah ada kajian kita yang sudah insya Allah rutin, dan memang besok ini insya Allah ya merupakan kajian pengajian terakhir dan Ustaz Abu Yahya di kepengurusan yang sekarang ya. Sebab malam Sabtu depannya itu terhitung 24 ke sana sudah bukan kewenangan kami, itu sudah merupakan haknya atau kewajibannya ketua dan jajarannya yang baru tentunya. Jadi intinya besok itu insya Allah nanti panitia akan mengumumkan kembali ya, tergantung di lapangan. Kalau memang jam 13 memungkinkan kita siarkan seperti manualnya. Adapun belum, mungkin Pak Ketua saya pikir sore juga nggak apa-apa, saya pikir ya, misalkan jam 16 siap, nggak apa-apa saya pikir itu Maya. Tapi nggak apa-apa, toh kan kita men-share ulang akhirnya kan ya. Mengingat waktu itu kan kata Pak Ketua tadi kan, kalau kita malam minggu semua, minggunya kita geladi, susah ini kita memantau WhatsApp ya, karena memang kita ada kegiatan geladi, masalahnya kan begitu ya. Jadi saya pikir aneh kan besok jam 13 belum siap, tapi siapnya sore, saya pikir nggak masalah. Saya pikir kalau memang keadaannya seperti itu kan, tetap kita share kembali. Hanya seremonialnya kita di Google Meet dengan radio. Kalau memang semua komponen sudah pada siap, hanya gambaran seperti itu, begitu mungkin ya. Sudah ada lagi yang mau disampaikan atau masih ada? Saya pikir tidak ada lah, sudah nggak ada ya. Dan memang jam saya sudah menunjukkan jam 10.35 ya. Rasanya sudah cukup, kita dari jam 9 kita tadi ya, jam 20.30-an ini sudah 2 jam, subhanallah. Sepakat kita ya, sudah tuntas, biar kita tutup saja. Iya, cukup Pak Dedi, udah cukup. Iya, nggak ada lagi tanya. Ya, baiklah. Para anggota peserta muscab ke-8 Peringatan Bandung 2021, dan juga kepada seluruh jajaran panitia OC ataupun SC, dan kepada para operator yang sudah membantu jalannya sosialisasi secara live melalui radio streaming Putunika Bandung. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah tentunya acara kita begitu lancar, mudah, dan subhanallah begitu jelas gamblang. Dalam LPJ Pak Ketua sudah menjelaskan, dan sudah ada interaktif antara Pak Ketua yang menyampaikan LPJ dengan para anggota yang sudah menyampaikan sarannya, masukannya, kritikannya, dan katakanlah unek-uneknya. Dan Pak Ketua sudah menjawabnya dengan tegas, lugas, dan jelas, sehingga para anggota Putunika Bandung pun sudah insya Allah merasa puas dibuatnya, karena memang kelugasan, ketegasan, kejelasan dari jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh Pak Ketua tadi. Akhirnya saya sebagai Ketua SC yang menjadi pemandu dalam acara sosialisasi materi sidang, yaitu laporan pertanggung jawab Ketua DPC dan Ketua Dewasa Putunika Bandung Masa Bakti 2017-2022 telah selesai, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah mendukungnya, dan saya tutup dengan aqulu qouli hadza, astagfirullahaladzim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.